Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya anjang sana saja. Berangkat dari sejarah tiap keberhasilan seseorang atau keberangkatan seseorang itu mengandung beberapa perkara yang sebenarnya itu adalah bentuk revitalisasi dari pendidikan bersama agar supaya tidak terjadi malfunction atau maladjunction dari setiap perkara atau peristiwa yang mendahuluinya. Kita sudah menyampaikan beberapa ulasan atau beberapa perkara yang memungkinkan untuk dapat dikoordinasikan dengan beberapa sivitas dinas pendidikan yang selama ini mengandung keterbatasan. Lagi-lagi kita bercermin kepada kaca retak yang menjerat saudari IWW atas dampak pergaulan di kalangan guru di Dinas Pendidikan Tambak Romo yang saya anggap ini tidak sehat, karena sudah melakukan riset sejak tahun 95. Saya sangat terpukul dan dengan keputusan Dinas Pendidikan Tambak Romo, saya merasa sama sekali tidak diberi kesempatan untuk memberi keterangan atau memberi pandangan. Maka saya di sini kembali tergugah ketika melihat analisa yang berbeda dalam komposisi pekerjaan seseorang sebagai seorang pendidik atau pengajar. Saya juga terinspirasi untuk menulis sebagai respon saya kepada bapak-bapak di Dinas Pendidikan, dan saya mencoba belajar dan berdiskusi dengan bapak-bapak terkait dilema sumber daya manusia, terutama guru di Dinas Pendidikan Tambak Romo. Dari sini saya mencoba untuk menyampaikan keluhan-keluhan secara umum, yaitu sebagai wacana kontrol sosial, ya, bahwa di kalangan guru pada umumnya masih mencari format bagaimana seorang pengajar atau pendidik yang baik. Maka pada prinsip pokoknya saya mencari solusi dari karut marut itu hanya sebagai kontrol sosial, ya, secara umum. Saya tidak ingin masuk ke ranah pribadi di sini, karena saya mencari format solusi dari suatu permasalahan karut marut pendidikan di Indonesia. Maka sebagai penulis saya sangat menghormati bapak-bapak jika sekiranya menyampaikan hal itu secara baik-baik dan dilakukan dengan proses yang benar, dan jika terbukti kesalahan untuk dapat ditindak sesuai dengan koridornya. Selain itu, karena memang keterbatasan saya tidak memungkinkan untuk bolak-balik, ya, kelihatan di kantor polisi, karena ini adalah terkait dengan data intelijen dan menyangkut jaminan keamanan saya sebagai seorang pengadu dari kejadian perkara demi perkara. Saya juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kepolisian terkait, yaitu Polresta Pati, Kanit Reskrim Polres Pati, Unit PPA Polres Pati, karena ini termasuk upaya preventif atau cegah tangkal dan penanganan terhadap kejahatan-kejahatan bullying atau terhadap anak, terhadap guru, bahkan terhadap keluarga. Dalam hal ini yang saya bisa adalah menyampaikan secara garis besarnya saja sebagai laporan, dan mungkin tidak bisa mendetail sebagaimana yang Bapak Ibu inginkan. Saya hanya berharap atas keseriusan dari Polres Pati di dalam penyegaran, ya, penuntasan kasus dengan melihat urgensi kasus itu sendiri tanpa harus melihat siapa pelapornya. Jadi menimbang perkara dan mengingat perkara dan kronologi sebelumnya, jadi bahwa setiap langkah itu harus dipertanyakan, apakah saya hanya sekedar ingin curhat atau tidak punya maksud apa-apa dan tidak bertanya apa-apa,
mudah-mudahan ke depan ini menjadi pertanyaan bagi bapak-bapak yang berkepala dingin, yang bernalar sehat, yang bermaksud untuk menyelesaikan persoalan keluarga, yang harusnya menjaga etos kerja, menghormati domain keluarga, dan lain sebagainya. Saya dalam hal ini adalah Sholihul Hadi, lahir dari kandungan pendidik, bapak ibu saya adalah pendidik, maka sangat prihatin dengan kelakuan atau arogansi oknum PNS atas nama Ibu IWW di Dinas Pendidikan Tambak Romo, dan tentu saya ngelus dodo karena saya dianggap apa, karena saya tahu bahwa apa balasan Ibu Indah setelah diangkat PNS kepada saya itu, yaitu mencampakkan saya di keranjang sampah sampai betul-betul saya gila ya. Jadi kalau saya ini menyampaikan hal ini dengan kasus, tentunya kita tidak bisa memformulasi kasus karena saking pinternya permainan yang dilakukan oleh saudari WW. Ini hanya bentuk keprihatinan saya yang sudah saya sampaikan dari hilir sampai ke hulu, tetapi tanggapannya masih belum ada peningkatan. Berkaitan dengan kondisi perkawinan saya, tentu sudah tuntas selesai Pak, tapi apa yang lantas sikap Dinas Pendidikan Tambak Romo ini tutup pintu pasca perceraian karena di situ banyak permasalahan sebagaimana penyelesaian kekeluargaan yang dijanjikan oleh Bapak Topo sebelum ini. Padahal sejak awal saya sudah pernah melakukan memori dengan Bapak Jayus, dengan Bapak Dahlan, dengan Ibu Supawati yang dulu-dulu dideponer, tapi semua langkah-langkah itu ditahan. Maka saya tentu tidak berani sendiri untuk melangkah menantang kebijakan dinas, terutama adalah memata-matai apa yang saya juga melihat beberapa kejanggalan di kebijakan dinas, di mana saya dianggap melakukan kekerasan antara dia dan lain sebagainya, dan apa yang saya dengarkan, saya memberikan diri untuk melaporkan, dan nyata di belakang saya juga sanksi dan peran dinas di dalam rangka pelayanan one stop inline services, sebagaimana harusnya manajemen itu adalah bertujuan untuk melakukan win-win solution atau resolusi, bukan menang-menangan gaya preman-premanan seperti yang selama ini terjadi. Tentu ini hanya bentuk dari penyesuaian saja atau penyesalan saya dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa mengurangi rasa hormat pada sivitas pendidikan di Dinas Pendidikan Satuan Tambak Romo. Semua informasi sudah saya sampaikan, dari Sinom sampai Mahitan, semua kabar minder cacat yang tidak ada pasnya ini tentunya mohon untuk diredusir dari hati yang paling dalam, wastu pramuka dan kehormatan seorang guru. Tentunya saya menghormati proses itu. Selain itu, saya akan mendiskusikan kembali akan perjuangan panjang saya, apalagi ini terkait undang-undang baru terkait revisi persekusi, eksekusi, perpailitan. Lagi-lagi nanti bisa berkembang menjadi presiden buruk kinerja di Dinas Pendidikan ya. Mungkin perkara untuk mengejar Ibu Indah itu hal yang mungkin karena memang punya persepsi sendiri terhadap penyelesaian masalah, bukan perkara lagi berkaitan dengan etika, perkara kedinasan yang sudah menjadi perkara mater familias, dan hukumnya delik justice before the law, atau merespon rekam jejak Ibu IWW sejak dipimpin oleh Pak Jayus, orang sedinas tahu masalahnya dan urusan di dalamnya. Tentunya kita tidak melihat dari unsur-unsur lainnya karena ini urusan air dan sandang pangan Pak, atau sandang pangannya bocah. Jadi kita mungkin nasib nggak bisa ditolak karena resolusi itu tidak dilakukan di dalam hal 60 hari saja. Jadi tentu ada pengkaburan dan menjadi delik baru, dan ada pemusnahan bukti yaitu pembakaran kantor dinas 2 kali. Bisa saja saya ungkap, kita kembangkan kembali sebagai dugaan kesengajaan karena banyak data penyelewengan di Dinas Pendidikan. Dan bicara soal
kenyataan perkembangan waktu bahwa manajemen Dinas Pendidikan di Tambaromo harusnya dibenahi karena semrawut, kepala dinasnya harus diganti, yang punya integritas, punya kebijakan yang memihak kepada masyarakat, bukan yang melayani teman atau yang saapi-api dewe. Maka penetapan sistem di sini saya kira kurang tepat jika ada yang berpandangan bahwa merancang sistem itu dimulai dari perumusan tujuan yang spesifik. Itu sebenarnya adalah semua rancangan sistem yang kita mulai dari menetapkan dasar kedudukan sistem yang ada sekarang dan input sebelumnya. Maka operasionalnya tentunya di kemudian hari jika dilakukan kembali, desain untuk koordinasi antara subordinat yang berkenan bertanggung jawab dalam daerahnya dan usaha rancang desain hal yang harus dipertanyakan, dan lebih lagi adalah berapa orang yang harus mempelajari latar belakang dan kepentingannya apa, dalam hal apa, kesamaannya apa, perbedaannya apa, dan beberapa hal yang patut kita sampaikan dalam masalah-masalah apa yang sebenarnya harus kita hadapi. Itu yang dapat kita melihat berdasarkan output yang dicapai. Jadi seorang guru ingin mengetahui keterhandalan sistem instruksional yang dilaksanakannya, maka perlu proses internalisasi di dalamnya. Jadi tidak cukup kita melihat berdasarkan tingkah laku seseorang atau kelihatan di luar, karena ini perlu disampaikan konsep berpikir yang komprehensif, yang kotak hitam, dan identifikasi bahwa yang dimaksud dari sistem di situ adalah tidak hanya satu atau dua personal saja, tapi ini akan mengenai semua di sivitas Dinas Pendidikan. Maka dari ini tidak perlu menyebut satu persatu karena memang di sini ada yang sering meneror kami dan jelas sangat mengganggu kehidupan kami. Dan sungguh ini kalau dulu Pak Topo ya, saya hanya mau menyampaikan apa adanya yang sebenarnya terjadi dan kejadian apa yang saya alami, dan janji-janji manis yang dilakukan IW dan langkah-langkah yang diceritakan sesuai kesaksian orang di dalam itu sendiri. Dan dengan cara klarifikasi bertahap dan penyadaran dalam proses begini, mungkin bapak-bapak bisa melakukan pembinaan internal, karena maaf kehadiran saya di kantor mungkin hanya akan mengganggu kinerja bapak-bapak. Jadi maaf, saya mungkin menyampaikan hal ini secara mekanisme kedinasan. Mungkin nggih saged nggih dielingke Pak, dimutke nggih sami-sami nyemutaken bahwa itu kalau memang tugas demi kebaikan hanya untuk mengawasi, bukan untuk mengulur-ulur waktu. Jadi bukan untuk mengurusi budget pengeluaran orang lain atau urusan rumah tangga orang lain, tetapi bagaimana soal penghasilan Ibu Indah itu untuk apa dan untuk siapa. Jadi jangan kita campur tangan secara pribadi. Kita tahu bahwa di situ ada tarik ulur, ada modus yang untuk melemahkan orang, dan cara lain yang dilakukan dengan cara seperti drama seperti itu, bahkan sampai mempermalukan diri sendiri. Dan saya ingatkan semua, jangan-jangan nanti kita semua dijebak oleh beliau yang mungkin berparas seperti itu. Segala cara dan proses sudah saya jalani Pak. Anjuran Bapak untuk menahan diri sudah saya lakukan 15 tahun. Dan ini tahun ke-15 kita minta tolong untuk dapat dicairkan hak saya sebagai, maaf ya, suami yang miskin, yang tidak berdaya, yang ditelantarkan. Jadi proses pembinaan terstruktur itu saya kira bisa didiskusikan di dinas dengan baik-baik, dengan cara diskresi merubah sikap watak seseorang yang mungkin dapat disampaikan. Maka saya minta tolong agar tidak usah mikir perut sendiri, tapi juga harus memikirkan orang lain. Karena saya yakin di sini banyak yang bijaksana, maka dalam hal itu kita minta perhitungan untuk kita sampaikan kepada BPKAD. Jadi kita, karena di
lintas dinas kita sudah selesai, dan karena banyaknya unsur pelanggaran, mungkin pelanggaran bersama yang bisa mengenai kita bersama, saya kira ini bisa diredusir atau diantisipasi bagaimana baiknya. Mungkin dinas menimbang tiap draft yang saya sampaikan sebagai somasi yang melalui batas-batas dalam peraturan yang dikenakan pasal ini atau Undang-Undang UU-PA, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71, dan pasal ini ancamannya adalah hukuman 6 tahun penjara, denda 400 juta, dipidana 2 tahun, dan pelanggaran sumpah jabatan yang mungkin kita tidak mampu menyampaikan hal itu secara resmi. Juga pasal 436, yaitu siapa yang berkuasa gadok-gadokkan orang yang masih suami sah, ya, itu 7 tahun penjara. Sedang ya tahu bahwa halangan yang sah yang lain untuk perkawinan itu masih ada. Saya juga sampaikan peringatan lagi bahwa perkara ini mulai dibuka di Dinas Pendidikan Tambak Romo, pengawas, kepala sekolah, ya, dan para pihak. Jadi kita meminta bahwa yang kenal saya mungkin akan memilah-milah dan mengklasifikasi mana yang masalah saya, yang mana yang masalah kedinasan, mana masalah bunda pribadi. Tentunya bapak-bapak bisa memilah, jadi mengklasifikasi. Jadi jangan sentimensi yang dikedepankan, bahwa saya ini menyatakan bahwa tidak pernah ada keputusan dari saya untuk mengizinkan gugat cerai tersebut sampai kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Sudah tahu, tetapi ada semacam paksaan atau intimidasi tindakan dari para pejabat itu yang mendiskreditkan saya, seolah-olah saya tidak ada kuasa apapun terhadap istri saya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kita mulai dari nol saja, kita formasi lagi, kita reform bagaimana penyelesaian terbaik, ya. Kita harusnya melihat, ya, hal ini menjadi pemikiran bersama. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari Dinas Pendidikan Tambak Romo. Saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.